Hadir khusus yang terhormat Bapak Irjen Polisi Martinus, yang kami hormati Bapak Irjen Polisi Ibnu Suhendra, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Nuril, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Wahid Murianto, yang kami hormati Gus Guntur Romli, yang kami hormati Romo Beni Susatyo, yang kami hormati Gus Nova dari Semarang, yang kami hormati Kombes Polisi Ahmad Ibrahim, yang kami hormati Ketua PCRI Jakarta Timur Bapak Haji Azaz Yakin, yang kami hormati Ketua PCRI Jakarta Pusat Gus Saifuddin, yang kami hormati teman-teman dari pihak BNI, yang kami hormati sahabat Ansor Council, yang kami hormati Bapak Kusnil Siregar SP atau Kisau, Ketua Umum FK PPRI, yang kami hormati Bapak dan Ramil Gulung, dan para tamu undangan semua yang mohon maaf tidak saya sebutkan karena memang tidak ada catatannya di depan. Mari kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Baik, para tamu yang kami hormati, selanjutnya kami bacakan susunan acara Haul Gusdur yang ke-13 dengan tema berbuat baik bagi sesama, mengenang amanat ibu hidupnya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan suci Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanallah. Acara keempat sambutan, acara kelima Haul Gusdur ke-13 dialog interaktif, kemudian acara keenam doa keselamatan bangsa dan seluruh kebangsaan, dan diakhiri dengan tamu-tamu. Silakan maju terlebih dahulu. Ini para jamaah yang di belakang, mohon maju ya. Insya Allah yang paling depan pahalanya paling banyak dan paling cepat berangkat haji. Untuk para tamu yang masih di bawah, mohon segera naik ke atas ke tempat acara karena acara akan segera dimulai. Silakan. Baiklah, hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh para Ustaz Muhammad Farudi. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza qila al-Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Yang masih di belakang maju dulu, coba jangan sandaran, jangan bersandar, maju. Mas Andi, maju Mas Andi.
Cek, tolong ke depan, maju ke depan, terus maju di depan, terus. Jangan takut, nggak apa-apa. Jangan takut ke depan, ayo ke depan. Ayo ke depan, terus maju terus ke depan. Maju, depan. Terus depan, ya. Kali ini yang boleh nyender hanya yang di depan. Jamaah nggak boleh nyender, termasuk MC nggak boleh nyender. Jangan ngumpet, man. Maju ke depan, duduk di depan. Yang di bawah bisa naik. Yang di belakang itu ke depan semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya Penonton kami mohonkan para penonton dan kami mohonkan Mas Iwan untuk Syukur. lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh rasa cinta dan semangat. Tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, dari pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari bersama-sama kita membumikan Subhanul Waton, Hubul Wanok, Hubul Waton minal iman, cinta tanah air bagian dari.
Yuk, mari bersama-sama. Kullu maya ika yaumal qami hayal qaimama. Kullu maya ika yaumal qami hayal qaimama. Yalan waton, yalan waton, yalan waton. Umbul waton inalima. panitia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh para Ustaz Sobirin SPDI kepada beliau kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita, orang tua kita, Abah Nuril, keluarga. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita, orang tua kita, Romo Kiai Wahid Marianto. Yang kami hormati, sahabat kita, guru kita, Gus Guntur Romli. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Romo Beni Susatyo. Yang kami hormati, yang kami muliakan Gus Nova Bandung dari langsung dari Semarang. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Romo Kiai Mukor Robin Sobat Pesantren Haji Sokotigal. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak
seluruh hadirin, para tamu undangan dan para jamaah yang pada kesempatan malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah marilah kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada malam hari ini saya berdiri di sini mewakili dari panitia. Pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh para tamu undangan, wabil khusus para pembicara yang hadir yang telah menempatkan waktunya di tengah kesibukan masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya yang sebesar-besarnya. Dan juga kepada seluruh panitia yang ikut hadir baik dalam di materi maupun di materi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kekompakannya sehingga acara pada malam hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Yang selanjutnya kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan baik dalam segi sambutan ataupun hidangan, perkataan dan sebagainya. Dan pada intinya pastinya kegiatan pada malam hari ini penuh kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada intinya semoga acara pada malam hari ini yang setiap tahun kita laksanakan, acara Haul Gus Dur setiap tahun, alhamdulillah kita selalu melaksanakannya. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan baik hingga tuntas ini. Terima kasih, dan saya tidak berbicara panjang-panjang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Syafirin SPD ini singkatan sudah pantas menjadi istri, tapi rupanya sambutan berikutnya perwakilan dari santri baik, karena yang perwakilan santri belum hadir, kita lanjutkan saja dengan sesi tausiah. Baik, kalau begitu langsung saja kita masuki acara tausiah kebangsaan, dan untuk ini kami sangat menyerahkan untuk Bapak memulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wa ba'du. Karena saya masih muda, meskipun usianya ya enggak sama-sama lah, saya minta Pak Ajun dulu memberikan pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sadaqallahul azim. Ini repot kalau sudah umurnya di atas ya berapa bulan lagi 70 tahun saya. Jadi kira-kira yang di sini adalah paling tua lah. Sama-sama pengurusnya di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya para hadirin semua. Jadi tadi saya ngomong sama Romo itu judulnya apa tadinya kok ada nongol di sini gitu kan. Ini sebetulnya nggak jauh dulu yang ada di radio KBR. Wah, ada tambal sulam makin banyak pengaruhnya. Yang dulu ketika almarhum meninggal nggak ada, terus sebelum meninggal kita pindah ke RRI dulu. Baru berapa kali baru almarhum nggak ada, saya kebingungan. Ini kongko bareng Gus Dur dipindahkan kemana? Mau saya pindahkan ke pesantren saya, isinya pesantrennya perempuan. Nah yang bangsukan kongko ini saya tahu sendiri. Ya nggak jauh dengan preman Senen. Bingung saya. Saya takut santri saya hilang. Paling tidak sandal ya ada yang hilang. Maka saya cari panggonan di sini setelah 2 tahun vakum. Terjadilah di sini. Ngemper tadinya di sebelah sana. Sekarang alhamdulillah sudah lebih dari 10 tahun, lumayanlah ada tempatnya. Itu ceritanya. Yang saya pegang adalah saya dengan Gus Nuril sepakat untuk melanjutkan perjuangan daripada almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya orangnya nggak pernah muncul di TV. Yang banyak nongol di TV itu Mas Guntur ini loh. Banyak. Padahal saya di sebelah kanannya. Yang saya sering kesemprot kopinya Guntur ya saya. Dia nggak pernah disemprot. Tapi nggak kesorot. Gitu. Jadi selamat. Dia yang dikebui sama FPI, saya nggak dikebui FPI. Itu diantaranya. Tapi semangat KBGD sebelum ada Gus Durian itu perlu diangkat. Gus Durian itu setelah beliau wafat. Tapi selama 5 tahun kami di KBGD itu menjawab permasalahan-permasalahan yang pernah dilakukan atau yang dilakukan oleh Gus Dur langsung tanpa diedit. Tanpa diedit karena beliau langsung pertama kali itu dicek terus di sana di Pondok Indah. 2 tahun pindah ke KBR 86, 5 tahun sampai dengan wafatnya, kemudian pindah ke RRI. Itu perjalanan daripada kongko bareng Gus Dur. Nggak ada ketuanya, nggak ada siapa-siapanya. Pokoknya opo jare Gus Dur sampai wafatnya. Dan hari pertama wafat yang kami siagakan dari kelompok KBGD belum ada Gus Durian. Saya instruksikan, sampean jangan pulang sampai subuh. Sapu itu dibersihkan, itu karpet semuanya. Dilaksanakan sampai dengan 7 hari. Saya nggak mau sombong. Itu kenyataan dari kongko bareng Gus Dur sebelum muncul daripada Gus Durian. Adapun sekarang Gus Durian itu ada, ya monggo yang itu yang ngurus adalah putri-putrinya kok. Yang muncul kan Gus Durian, nggak ada itu KBGD. Padahal dulunya itu sebelum Gus Durian ya yang ngurusin Gus Dur masih hidup selama 5 tahun setelah lengser itu adalah KBGD. Yang ngaduk kopinya kalau di radio, yang membelikan
Kue pancong pesenannya biasanya di depan pintu RSCM, itu anaknya BGD. Patungan itu masih, itu cuma disediakan itu adalah cuma ada meja saja, nggak ada tutupnya. Anak KPGD semua selesai adalah sampai itu. Baru terakhir sekarang paling hebat adalah Gus Durian. Disitunya biasanya itu lambangnya pakai bahasa Inggris, pada Gus Dur pakai lambangnya dolar itu ya, dolar Amerika. Kepada Tuhan kami percaya, biasanya gitu kan. Itu sih enggak kepada Gus Dur saya percaya, Gus Dur. Nah itu lambangnya harus saking mumetnya cari lambang bikin itu saja ditempelkan ada kongko bareng Gus Dur. Budaya kongko mulai banyak setelah almarhum tidak ada, banyak kan judulnya hang up apa Gus Dur apa ini kan. Acara-acara di TV itu mulai sekarang banyak yang pakai open air dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa kami sampaikan supaya jelas permasalahannya, dan sekarang juga masih kita laksanakan. Saya minta, mungkin pada acara yang berikutnya itu sudah tidak lagi seremonial. Saya pengen nampak jelas di mana Gus Dur bersilaturahmi, kita akan silaturahmi. Itu juga saya nggak ngomong di sini. Kemarin itu kan haul di Ciganjur. Saya matur gitu sama ibu. Kalau bisa jangan seremonial saja. Misalkan kalau ini sampean makan pisang itu bisa satu ini, bisakah pisang itu dibagikan kepada fakir miskin? Itu kalau bisa kita silaturahmi dengan dulu yang pernah disilaturahmi sama Gus Dur. Contoh, ada tokoh lekra namanya Pak Wi. Lekra itu musuhnya NU, udah jelas. PKI itu musuhnya NU, dia yang mateni NU kok. Datengin. Ada Umar Dhani, mungkin sekarang sudah tinggal cucunya. Kita datang silaturahmi. Nah sudah. Mari kita berangkat bersama-sama untuk mempertahankan NKRI. Jangan sampai kalau ini kan penyakit tahunan. Kalau September ribut PKI, lah matamu itu lahir apa belum waktu PKI? Belum kok ngomong PKI. Saya yang rasakan. Waktu kecil tuh suruh motong telinganya kayak PKI waktu di Kediri. Pulang dipakai di sunduki satu-satu. Ini ribut PKI. Itu loh, supaya jangan terulang lagi. Sudah jelas-jelas. NU gak pernah ngomong macam-macam kok. Desember, badai bulan Desember ribut biasa soal Natalan. Di mana hadis? Saya nyatakan di sini ada surat Maryam namanya di Islam itu, ayat 22 sampai 23 itu dasar mengatakan ucapan Natalan. Kami sepakat karena beda lakum dinukum waliyatin bahwa Isa bukan anak Tuhan, itu Islam. Sampean punya pendapat Isa anak Tuhan, monggo kerso. Tapi saya akan mengucapkan selamat hari kelahirannya Isa alaihissalam ada di Quran. Ada di Qurannya itu ada. So, yang nggak mau tentang baca itu di Qurannya ada nggak? Bulat. Jawabnya tuh mantasabbaha biqaumin bahwa minhum. Kalau orang serupa, kalau kayak pakai topi sinterklas itu termasuk mereka. Apalagi kalau saya di depan ini ngomong sampai jingle bell. Wa minhum. Haleluya.
wa malaikatahu sekedar kupluk begitu saja. Yang beda ketika di Palestina juga beda, ketika di Swedia beda. Jangan bahas tanggalnya, kapan lahirnya, kapan tinggalnya, udah susah lagi. Apalagi bicara tentang ada kalau Natal mesti pakai cemara. Saya sekolah di Israel 3 tahun, di sana tuh cemarannya di sebelah mana sih Israel itu? Nyari di Hebron yang nggak ada, di Yeremia nggak ada. Oh, ujung-ujung ada cemara itu harus tanya sendiri gimana terserah Romo itu. Saya mengatakan selamat hari Natal kepada Romo, enggak apa-apa. Ketika mengatakan di situ mengatakan salamun alaihi. Apa sih salamun itu? Nama orang atau doanya sampean yang selamat. Salamun itu selamat, mengucapkan salam alaihi kepada Nabi Isa alaihissalam. Hina Munida ketika dilah ada di Quran. Terus itu kan menyamakan. Saya tidak pernah menyamakan dengan Nabi itu akidahnya sampean. Saya prinsip Gus mengatakan lakum dinukum waliyadin, tapi Islam diutus rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini Romo Beni, biarlah saya dikatakan orang sesat atau musyrik ya apa-apa. Mari bareng-bareng dengan saya selawatan. Sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Malam kudus sunyi senyap, bintang pun gemerlap, anak Musa turun ke bumi, anak Maryam turun ke bumi sebagai sang juru selamat, sebagai sang juru selamat. Selamat Natal Romo. Mas Yuli sini. Sebelum saya pidato, saya pernah mengarang lagu dengan Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Izuli Al Surabani. Dia pemimpin pesantren jalanan. Lagu ini pernah saya nyanyikan di hallnya Gus Dur kedua. Dan banyak lagu-lagu perdamaian, panggilan syahadat itu ditonton oleh di YouTube lebih dari 3.700.000 orang lebih. Tetapi saya tidak pernah meminta subscribe. Jadi yang dapat duit ya yang melansir. Saya cuma nyanyi aja, nggak pernah. Nah, ini karena gini aja. Ini karena saya bukan sebagai kiai, maka saya nyanyinya di depan. Rut,
Ini triun kwek-kwek. Jadi kalau nanti pensiun jadi kiai ya barang lah sama Mas Yudi. Ini menunjukkan kalau tidak profesional, sudah naik masih nyetel-nyetel. Padahal lali, padahal lupa. Tepuk tangan untuk Bang Yuri dan Bang Yudi. Sebelum nyanyi saya sampaikan nanti ada drummer dari Sheila and Seven on Seven ya, yang akan memecahkan Guinness Book rekod dunia akan melakukan memain drum 7 hari 7 malam. Orangnya sudah janji datang ke sini, tapi saya karena orang banyak ini jadi lupa. Barangkali sudah ada di tengah-tengah kita. Namanya Sakti, yang modelnya kayak Bang Yuri begini. Ya, baik. Akhir Desember yang biru, miliaran rumah mengenang cara sambung. Sebagai bapak demokrasi, tiada duanya hidup. Yang kini sedang bertahta, sudahkah semua Tuhan pikirkan gelar pahlawan nasional Abdul Rahman Wahid, sang penebar kasih Abdul Rahman Adaki. Selamat jalan pahlawanku, tutur katamu yang hikmat. Selamat jalan pahlawanku, celotehmu penuh hikmat. Selamat jalan pahlawanku, jasamu kenang selalu. Kini saja kau repot, semoga engkau damai di sisinya. Selamat jalan wahai bangsa kami, siap jadi penggantimu. Akan ku teruskan perjuanganmu. Semoga engkau damai di sisinya. Selamat jalan wahai sahabatku. Aku nyali mata dan hatimu. Akan ku tebarkan citra dirimu. Bareng. Semoga engkau
sakhotika wan nar ya aziz ya ghaffar ya ghaffar ya ghaffar ya ghaffar ya rabbal alamin وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا semoga engkau damai di sisinya selama jalan wahai Bapak bangsa kami siap jadi penggantimu akan ku teruskan perjuanganmu semoga engkau damai di sisinya selamat jalan wahai sahabatku kami janji mata dan hatimu akan ku tebarkan citra dirimu ala sholat engkau khairul falah selamat jalan wahai sahabatku aku jadi mata dan hatimu akan ku teruskan citra dirimu damai di sisinya wahai sahabatku mata dan hatimu akan ku teruskan citra dirimu semoga engkau damai di sisinya wahai Bapak bangsa kami siap jadi penggantimu akan ku teruskan perjuanganmu semoga engkau damai di sisinya selamat jalan wahai sahabatku aku jadi mata dan hatimu akan ku tebarkan citra dirimu ikan yang sudah ono pantang perkara gemono ojo santai dilalekno siji Al-Qur'an loro hadis sunnah Rasul telu
Jepang papan segas kang pintu yen kali ilang kedune pasar ilang kumandane wong wadon ilang pirane wong lanang ilang wibawane yen kali ilang kedune pasar ilang kumandane wong wadon ilang pirane wong lanang ilang wibawane enggal apa lono jajak desa ilang koli enggal apa lono jajak desa ilang koli ojo bali-bali yen durung patang sasi ojo bali-bali yen durung bisa nata hati sama-sama bareng-bareng Allah salamullah ala
wis dadi serta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahin sedikit. Malam ini sesungguhnya kami akan berbagi seperti saudara tua saya dan sekaligus beliau sebenarnya yang lebih dekat dengan Gus Dur, Pak Jul, dan yang muda ini Mas Guntur Romli. Ini sekarang sudah gemuk ya, karena satu komplok, satu ambrak dengan LBP. Rezeki sudah lancar, alhamdulillah. Ya semula seperti diomongkan Pak Acun, yang namanya Khol Gus Dur itu alay, yang biasanya alay itu seorang tenglang. Tenglang itu keturunan Tionghoa. Nah, dia yang cari kue pancong. Indra mana Indra? Indra mana Indra? Mul. Kemudian Indra itu yang betul-betul ketularan keramatnya Gus Dur. Kenapa? Belum ada sekian tahun sudah umroh 2 kali, dibayari semua. Yang bayari AKBP Suryono Ridho. Indra tidur. Ini ada Ustadz Latif. Ustadz Latif mana Ustadz Latif? Ini juga ketularan keramatnya Gus Dur, padahal ya dapat begitu sakti, tapi ternyata seorang Kapolres Aceh Barat bayari umroh. Insya Allah besok Maret ini Fuqara wal Masakin 2 itu berangkat gratis. Nah itu jadi keramatnya Gus Dur. Dan yang paling menggembirakan, saya tunggu sekali. Bukan berarti saya niatnya jahat ya. Gus Dur itu pernah ngomong bahwa seorang A+ bakal jadi gelandangan partai. Apa mungkin? Loh, kalau amin itu suudon, kalau A+ hus itu suudon. Ternyata sekarang partainya disambar gelap. Sambar gelap itu kalau bahasa Jawa disambar petir. Jadi dikuasai orang lain. Tapi bukan berarti saya gembira karena melihat orang sedang susah. Saya cuma nyocok saja Gus Dur ini apa wali tenan apa enggak. Gitu. Ternyata wali betulan. Omongannya benar semua. Tetapi waktu itu masa transisi, bahwa seorang sipil tidak boleh jadi presiden. Setelah 32 tahun kok ada Gus Dur yang harusnya masuk tadi the Guinness Book of Record. Gus Durnya nyun sewu tidak perso. Makanya kalau lihat foto ini jadi yang picek yang mana nih? 2 orang ini ketawa semua, itu orang kabeh. Garwane lumpuh, nggak ada di dunia seorang presiden dan ibu negaranya mengalami cacat yang luar biasa. Oh, itu Gus Dur. Dan setiap orang yang disentuh oleh Gus Dur ternyata jadi orang. Kang Said dulu itu wah sudah dicap sebagai Syiah dan sebagainya. Wah diserang kanan kiri. Diambil Gus Dur jak balik dadekke Katib Suriah. Orang muda, belas orang muda. Dan akhirnya
diomongi engko nek umurmu wis 55 awakmu bakal jadi ketua PBN. Alhamdulillah kok ya cocok. Dulu itu yang namanya Mahfud MD itu ya cuma dosen aja. Di Jogja itu, tapi oleh Gus Dur ditarik jadiin menteri. Pak Gus, saya nyuwun sewu, saya tidak ada pengalaman jadi menteri. Walah gitu aja kok repot. Wong saya juga tidak pernah pengalaman jadi presiden. Itu Gus Dur. Dan yang membahagiakan, yang sampean duduk ini karena keramat gandulnya Gus Dur. Bisa terus ke pembangunan begini ini keramiknya dari Komandan Bais Letnan Jenderal Rudianto. Ini, makanya kan kalau keramik yang di sebelah itu beda kan? Itu Pak Muldoko. Yang satu lagi beda lagi. Itu adik saya yang kebetulan agamanya Katolik tapi bangunkan pondok pesantren sekaligus masjid. Eko Suwartanto di daerah Jawa Barat, bukan di sini kota. Itu sampai ketika mau meresmikan itu boleh saya bingung, Gus, boleh akhirnya ketua MBCN punya cari saya dan ketemu. Nah sudah dibangunkan pondok, sudah dibangunkan masjid itu, orang itu kadang-kadang gitu, nek sudah kayak banyak itu malah lari. Makanya kan wong NU itu nek suke-suke kan rada rukun, yaitu karena lali itu. Nah itu sudah dikasih itu malah ngomong sama bupatinya supaya ngomongi saya. Ngomongnya bagaimana? Gus, itu sudah bangunkan pondok, sudah bangunkan masjid. Buat tolong supaya dia masuk Islam. Ini tak bela ini di Romo Beni Ben sampean ayam. Karena saya kalau sampean ceramah di sini kan rata-rata tak samoni gitu. Sama saya juga kalau ceramah kemana-mana malah tombo. Dakun kok melu ketawa itu loh, itu bagian kamu ngurusin perang lopan, kamu malah melu-melu motret wae akhirnya balik sekolah Cirebon kan terus aku dong. Dakun itu Mas yang salah Mas, dakun. Enggak ada salah. Dan itu bupatinya sama ketua MU-nya nemuin saya, Gus, wong dia sudah bangunin pondok, sudah bangunin masjid, buat tolong ngomong masuk Islam. Oh ya, insya Allah. Karena saya orang yang jujur, apa yang dipesankan langsung saya sampaikan. Ketika saya di panggung saya ngomong, Mas Eko Hartantio, sampean ini saya dapat pesan dari bupati dan dapat dari MUI, sampean suruh masuk Islam. Nggak usah, begitu. Nggak usah masuk Islam ya, nggak usah. Oh, saya bupati sama ketua MUI aja tidak bangun masjid, tidak bangun pondok. Ketawa semua orang. Jadi kayak gini coba lihat perhatikan. Mas Guntur sebelahnya Romo Beni, sebelahnya Kiai Keris. Jadi kalau sampai membutuhkan keris yang kayak apa, itu bagian korobit, jarang goyang, pamor udan mas atau pedaringan kebak, semoga jangkep, semua ada. Semar mesem, semar mendem yang tidak ada. Pak Jenderal nanti sampaikan, dan termasuk juga Kapolri. Ini bisa begini ini dibantu oleh Kapolri. Tepuk tangan untuk Mas Rizal Siddiq. Alhamdulillah. Itu keramatnya Gus Dur karena satu persatu kalau datang ke sini dulu itu Gus Dur masuk ke kamar tidurnya istri saya ngumpet. Karena apa? Supaya ajudan tidak bisa masuk. Loh karena apa? Karena makan gulai kambing. Jadi kalau makan gulai kambing itu di kamar saya tanya sama istri saya, Mak itu memang sak tulang-tulangnya digeremusi. Makanya jadi ini penuh kenangan. Tidak mungkin kalau tidak wali saya ingatasi saya kok.
bisa dalam keadaan COVID, saya sendiri kena COVID, pembangunan tidak berhenti. Sekarang ini nampak megah belum dicat saja. Jadi tolong nanti Pak Kombes kalau sampai mengusulkan kepada Pak Kapolri, insya Allah bintangnya langsung. Pak Ibrahim ya, ini kurang cat. Jadi ini proposal hidup. Jadi tidak perlu pakai nulis proposal. Terus perlu sampai nyata. Memang tak minta suruh datang bin. Oh tiba belum dicek. Aku raja lu awakmu kirim PC kok bae. Pas anterin sini itu gratis, mangan tidurnya gratis. Saya niru sahabatnya Romo Beni, namanya Romo Sandiawan, yang suka ngurmati tidak urusan agamanya apa. Maka di sini kalau motong sapi gitu, saya ngirim sapi Pastor Cibitoro, ada Kapolri. Sing dibagi ya. Di sini ada yang Kristen Protestan, ada yang Kristen HKBP, ada semuanya ada. Sak Sodom ini semua kebagian. Cuman hebatnya kalau pas nyembelih sapi semua datang ke pondok. Giliran pengajian semua nggak ada yang datang. Jadi sampean jangan nganggap ada kristenisasi dengan membawa beras. Bodoh, bukan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau di dalam ayatnya Al-Quran itu innal huda sing ngusikke itu ya Gusti Allah. Awake dhewe ra iso. Lah ini kok gobloke ra karuan ana tenda dicopot. Berase dibandol. Piye? Orang-orang duwe rasa terima kasih gitu loh. Sing jenengane asu. Lho iki ben paseng nih. Sing jenengane asu itu dikei sego bekas. Paling-paling yang ndas gereh itu duri-duri itu nek teko tuane itu buntute kopat kapit karo kopat kapit. Lah iki menungso dikei beras tontonan, dikei dikletek supaya tidak terganggu imannya. Lho iman kok sampai sak mono tipise iki iman capopo. Gitu loh. Makanya saya sudah kadung kalau buka YouTube Gus Nuril, kiai sesat, kiai Protestan, kiai iblis, kiai dukun, kiai gereja. Yang terakhir karena saya ngadepi sudah saking bededek wis ora sadar meneh ketika HTI FPI nguruduk NU tak depi dhewe. Apa jabatan terakhirnya? Kiai Preman. Lho piye jenenge? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan ngawiti ingsun larasi wiran kelawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan dina wengine tanpa pituman dina wengine
tasih lan boten fasih. Sregep salat napa boten Gus? Ya Allah, dalu menika tandane tresno seluruh jamaah menika. Pemimpin-pemimpin umat para jenderal menika. Dumateng menika Gus. Minangka nglaksanakaken dawuhipun Ibnu Abad, khidmatur rijali sababul wisoli ila maula. Wong sing hormat lan cinta dumateng tiyang ingkang gadhahi kedudukan dumateng nika, caket dumateng nika bakal dados sajalanipun usul ketemu kalian nika piyambak ya Allah. Mugi-mugi keguyuban wonten pastor, wonten pendeta, wonten kiai, wonten ahli toreko, wonten gus-gus ingkang kathah menika utusan keraton saking Subang Larang, saking Demak, saking pundi jenengan? Medan. Minangka keguyuban panjenengan sampun menebar rahmat, sudah menebar cinta, jumbuh kalih nami nika ad-dakhil penebar rahmat. Mugi-mugi sedaya santri menika saged ketularan. Nebar rahmat. Ingkiraken perasaan ingkang jahat. Dados ikhlas sedaya bareng-bareng kula nderek Gus. Wonten barisan nika, wonten barisan Syekh Abdul Qadir Jailani, wonten barisanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barokah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo niki wonten pinasis dari TNI, dari Polri, dari keraton, dari yang utama adalah sahabatnya Gus Dur, Romo Beni ini meneruskan persahabatannya dari romo-romo yang lain, karena dulu Gus Dur sering datang ke Jogja di daerah Sungai Coding, seorang romo yang luar biasa, dan kemudian bukunya jadi viral meskipun belum ada handphone. Nama karangan bukunya adalah Burung Camar. Nanti siapa beliau biar dijelaskan oleh Romo Beni. Dan ini saya bangga karena ada adik-adik saya yang sudah mulai muncul di permukaan kayak Mas Guntur ini. Mudah-mudahan dan semua ini bisa, nanti kalau saya tinggal mati, tolong pondok ini dijaga dan tetap dikembangkan, karena ini sudah lirik-lirian. Malaikat itu lirik Pak Acung dulu apa saya dulu. Mudah-mudahan nama kita dikenal oleh bangsa Indonesia sebagai penebar cinta yang menjaga Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang menghidupkan 600 suku dan 70 adat yang menjadi keajaiban dunia. Kenapa diamini? Karena Arab itu negara daratannya sama, bahasanya sama, agamanya sama, kitabnya sama, nabinya sama. Sekarang sudah pecah menjadi 23 negara dan saling serang. Sementara kita dikaruniai negara yang oleh Allah sendiri
memberikan clue kepada Rasulullah Muhammad, walau ana ahlan qura aman wa taqwa la fatahna barakatin minas sama wal ard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama kami mohonkan dengan hormat kepada Romo Beni untuk yang saya muliakan Gus Nuril dan para kiai, para sepuh dan para bapak ibu dan saudara sekalian. Saya berjumpa dengan Gus Dur itu berkat jasa Romangun. Misalnya pada waktu 10 Oktober 96 ada kerusuhan di Situbondo. Maka saya bertugas di Situbondo dan Romangun mengatakan tolong dihubungi Gus Dur untuk bagaimana merajut kembali supaya konflik ini tidak menyebar kemana-mana. Sebelum kami di Jakarta, Gus Dur lebih awal lebih datang setelah dia dari seminar nasional desain Edigio di Roma. Kemudian Gus Dur turun dari Surabaya kemudian ke Situbondo. Saya kaget, kemudian Gus Dur ke tempat gereja yang dibakar itu, kemudian Gus Dur mengatakan, Romo, kita sama-sama bagaimana mencegah konflik ini tidak meluas. Mulailah persahabatan itu, kemudian kami dengan Prof. Ismo Adiwaono dari GKJP, kemudian dengan Dr. Paul Tailile waktu itu wali jantung, dan Prof. Said Tabe. Saya diketemukan Gus Dur dengan Pak Hasim Sadi waktu itu PWNU Jatim. Setelah itu berlanjut dan saya sering dengan Gus Dur diajak bareng. Waktu itu kan 96, 98 itu kan Gus Dur sudah melihat pasti akan meletus. Maka Gus Dur sudah ngomong bagaimana membentengi waktu itu daerah Jawa Timur agar tidak menyebabkan kerusuhan. Maka saya diajak oleh Gus Dur turun. Kita dikenalkan ke pondok-pondok pesantren. Kami diajak keliling ke Situbondo, ke Madura, dan waktu itu Gus Dur mengundang kita semua di haur-haur di semua pondok pesantren di Jawa Timur. Maka kita lihat ketika kerusuhan terjadi di Jakarta, Jawa Timur relatif lebih aman. Itu kan berkat jasa Gus Dur. Tetapi yang paling saya ingat adalah ketika saya menemani Gus Dur perjalanan ke Beijing, waktu itu keliling 10 hari setelah Gus Dur lengser. Jadi Gus Dur waktu itu diundang oleh salah satu misi besar yaitu perdamaian. Gus Dur itu resah karena saya waktu itu dengan Pak Keto Hasan, kemudian dengan Mas Sulaiman di Sumen, pengawalnya. Gus Dur itu selalu dimimpi oleh ibu-ibu yang mengaji, dan ibu-ibu itu selalu menangis dan mengatakan ada bencana besar.
dan itu akan terjadi ribuan orang dan kota itu akan hanyut. Maka Gus Dur selalu tanya, ini lokasinya di mana? Saya itu Gus. Sampai sekarang saya belum ada jawaban. Nah setelah itu kami pulang 23 setelah nengok Nur di Singapura. Tapi setelah itu beberapa setelah Natalan terjadilah tsunami di Aceh. Mas Sulatomo itu seorang tokoh HMI telepon saya, Romo masih ingat nggak ketika Gus Dur ke Romo nanyakan tentang akan terjadi bencana besar? Iya. Dan apa yang dikatakan Gus Dur benar terjadi, sehingga Gus Dur mengatakan saatnya lah waktu itu kita merawat dunia bumi ini. Gimana Gus? Bun, sekarang kita ini antar agama harus solidaritas, harus tidak lagi membedakan etnis dan suku. Maka bagi Gus Dur nilai kebangsaan itu adalah segala-galanya. Gus Dur itu orang yang konsisten, orang yang konstitusional. Saya tahu sendiri karena saya menyaksikan ketika Gus Dur waktu itu pulang dari Amerika, karena kami kan dulu dengan tokoh agama juga membujuk Gus Dur supaya Gus Dur waktu itu karena tekanan darahnya tinggi supaya berobat. Tapi apa jawabnya Gus Dur? Nanti ada waktunya, masih pakai celana pendek. Tapi sebagai Gus Dur, sebagai seorang pribadi yang saya alami adalah orang yang bisa melihat suatu realita yang kita tidak lihat. Gus Dur punya kemampuan yang mampu melihat masa depan. Dan Gus Dur selalu mengatakan apa yang akan terjadi. Saya masih ingat ketika krisis 98 itu Gus Dur sudah katakan ini pasti dolar akan naik. Tapi Gus Dur selalu pesan kita jangan borong dolar karena itu akan membuat pemerintahan. Dan itu terjadi. Dan banyak kisah-kisah yang saya alami ketika ketemu dengan Gus Dur itu. Lalu biasanya saya dengan Kang Muslim Abdurrahman. Kang Muslim kalau Gus Dur itu ketemu dengan Kang Muslim, kita ziarah kadang-kadang yang ajak ke makam. Ada salah satu makam di Pasuruan yang salah kemudian jadi terkenal itu luar biasa. Apa jawab Gus Dur ketika turun minum kopi? Dijawablah oleh si yang Gus juru, bukan yang tukang paruh kopinya, Gus ini makamnya salah. Dari Gus Dur bilang, ya nggak apa-apa rezekinya makam itu. Dan sekarang dikunjungi banyak orang. Nah itu kisah itu kan benar. Dan Gus Dur itu bagi saya adalah pribadi yang betul-betul komitmen pada konstitusi. Ketika Gus Dur turun ya dari Amerika, saya nemani waktu itu di Argo Wisata karena Gus Dur waktu itu mau istirahat, minta seminggu, tapi Gus Dur tidak sampai seminggu 2 hari. Kemudian dia menghubungi Mbak Mega, Mbak bikin nasi goreng. Aku tanya Gus Dur, apa Gus? Apa repot-repot jadi presiden rakyat saja? Ya selesai. Jadi kalau kita lihat jiwa Gus Dur itu adalah jiwa yang mementingkan konstitusi itu sebagai hukum tertinggi dan Pancasila itu harga mati. Saya itu menemani Gus Dur ketika kasus FPI mau dibubarkan karena serangan Tangsel di Purwakarta. Saya ada di situ karena itu ada dialog waktu itu. Terus Gus Dur nanya, berapa kira? Gak sampai 50 ribu, gak sampai itu aja macam-macam. Terus Gus Dur mengatakan, jangan kamu merasa dirimu paling besar. Nanti tinggal saya perintah aja semua akan hangus. Tapi apa Gus Dur? Setelah terjadi gerakan itu Gus Dur menghentikan, jangan. Gus Dur adalah orang yang berjiwa anti kekerasan. Bagi Gus Dur damai, budaya damai itu adalah panggilan yang utama. Maka perjumpaan Gus Dur itu selalu membawa orang kesejukan, membawa Gus Dur itu kegembiraan, dan Gus Dur itu selalu job. Saya masih ingat job Gus Dur mengenai mahal internet dengan internet. Jadi itu kasusnya terjadi, Gus Dur cerita ada kaum kiai namanya yang di Bangkalan itu yang kemarin ini kuat, bahkan ketua itu ketua PKB. Dia cerita, Gus